saya ingin berkenalan dengan PSI Pak, dan anggota PSI siapa dan PSI itu dan bagaimana? Ya. Jadi ketua DPD PSI itu saya sendiri, Komang Subrata Jaya. Jadi saya adalah salah satu bisa dibilang pendiri PSI dari tahun 2015 akhir sampai detik ini saya masih dipercaya sebagai ketua. Nah, terkait dengan kepengurusan PSI itu sudah ada di 9 kecamatan, jadi DPC, Dewan Pimpinan Cabang Kecamatan. Kemudian calegnya juga ada di 9 kecamatan, walaupun tidak 100%, cuman setiap dapil itu kita ada. Nah, terkait dengan pendukung kader, jadi kader itu ada di 9 kecamatan juga. Nah, cuma kan tidak sebanyak partai yang sudah punya kursi di DPR. Jadi PSI itu ada sejak 2015 sampai saat ini di Kabupaten Bidara. Kalau di pusat nahkoda PSI ini untuk sekarang nahkodanya kan ketua umum kita baru mungkin 3 bulan yang lalu, jadi Mas Kaisang Pangarep, putra bungsu dari Pak Presiden Jokowi. Jadi beliau adalah ketua umum kita yang baru. Sebelumnya kan ada Bro Giring Ganesha, sebelumnya ada Siskris Natali. Jadi sudah 3 kali pergantian ketua umum. Nah, untuk saat ini ketua umumnya Mas Kaisang Pangarep, anak bungsu dari Pak Jokowi, dan sekjennya Bro Raja Juli Antoni yang sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri ATR BPN. Yang kedua Pak, terkait pemenangan PSI dalam pemilu 2024 ini, apa yang diharapkan Pak? Untuk PSI 2024 ini, jadi kami, terutama saya, sangat-sangat optimis dengan bergabungnya Mas Kaisang ini, otomatis sebagai representatif dari Bapak Jokowi. Apalagi beliau sudah turun di hampir 38 provinsi. Mungkin akhir bulan ini, minggu inilah ada 3 provinsi yang belum, Kaltara, Lampung, Sulawesi. Minggu ini diselesaikan sehingga PSI ini akan melakukan kampanye akbar. Kampanye akbar itu di seluruh Indonesia, kami DPD wajib mengikutinya dengan harapan 2024 nanti suara PSI akan besar. Dan saya sangat-sangat optimis bahwasanya di 2024 ini PSI ini akan menjadi partai yang besar. Karena dari saya menjadi ketua, dari mendirikan partai ini 2015 sampai detik ini belum pernah saya seoptimis ini. Jadi dengan adanya Mas Kaisang gabung, apalagi dia adalah anak dari Pak Jokowi, otomatis semua relawan dan pendukung Pak Jokowi sudah pasti akan memilih PSI. Apalagi anaknya yang sulung Mas Gibran sebagai calon wakil presiden. Dan kemarin juga dari ketua umum juga wanti-wanti, dia menitip Mas Gibran agar bisa dimenangkan 1 putaran. Mungkin itu. Berarti target PSI di setiap daerah adalah mampu punya wakil Pak ya, punya wakil di setiap daerah. Ya. Itu yang menjadi target utama. Jadi yang pertama, PSI itu optimis lolos PT 4%, tapi kami dari PSI itu optimis bisa di atas 6-7%. Setidaknya kalau sudah di parlemen di Senayan ada, kami bisa bersuara banyak terkait dengan suara rakyat ini. Kemudian di masing-masing provinsi minimal 1 fraksi. Demikian juga di kabupaten kami berusaha agar bisa wakil rakyat dari PS itu 1 fraksi, sehingga
suara kita itu akan menjadi kuat. Saya meminta pendapat dari Bapak selaku Ketua DPD PSI Buleleng terkait kepemimpinan Pak Jokowi di akhir periodenya ini seperti apa? Jadi semasa Indonesia ini dipimpin oleh Pak Jokowi, kami rasakan bagaimana kinerja daripada Pak Jokowi. Jadi dari pemerintahan, dari menunjuk menteri-menterinya, Pak Jokowi itu ingin Indonesia ini digarap bersama-sama. Contoh, dia merangkul Pak Prabowo, benar dia rivalnya di Pilpres, tapi dia rangkul sebagai Menteri Pertahanan dengan harapan ya biar Indonesia ini aman. Dengan dirangkulnya oposisi, bilanglah rivalnya dari Pak Jokowi, otomatis Kamtibmas keamanan di Indonesia ini aman. Jika sudah aman, otomatis perekonomian juga akan aman juga. Sehingga Pak Jokowi itu sosok pemimpin yang sempurna karena dia sudah membangun di 38 provinsi. Jadi dia ingin pemerataan. Contoh kayak NTT, Papua itu dia sudah menyamakan harga BBM yang dulunya mungkin 10 kali lipat di daerah lain. Nah, sekarang di Papua NTT dengan adanya jalan penghubung, jadi infrastruktur sudah dibangun sehingga Indonesia ini pembangunan merata. Artinya keadilan sosial itu bagi semua rakyat Indonesia sudah tercapai, sehingga Pak Jokowi itu dari segi penilaian masyarakat Indonesia itu bagus. Ya seperti yang dibilang-bilang 80% lah ratingnya, sehingga masyarakat itu puas. Memang ada beberapa yang tidak puas, biasa kan beliau tidak bisa merangkul ataupun menyenangkan semua orang. Pasti ada yang tidak suka. Nah, mungkin yang tidak suka ini 20-25%. Nah, menurut kami PSI, makanya kami ada tagline Jokowisme. Jadi kami memang benar-benar cinta Pak Jokowi, kemudian kami tegak lurus bersama Pak Jokowi. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi pasti kami dukung, karena tidak mungkin apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sifatnya itu menguntungkan sepihak ataupun golongan. Jadi Pak Jokowi itu sosok pemimpin yang sangat-sangat sempurna dan terbaik untuk saat ini. Nah, makanya dengan kami PSI ini ada hadir karena dimotivasi oleh Pak Jokowi. Jadi kami semua pengurus dan kader PSI ini tegak lurus bersama Pak Jokowi. Apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu pasti kami akan itu. Yang selanjutnya Pak, Bapak sebagai tokoh pariwisata, bagaimana pendapatnya terhadap kedatangan Mas Gibran kemarin? Mas Gibran kemarin datang, kemudian saya juga yang mendampingi, karena waktu itu yang hadir juga sisanya Bagus Oke, yang dulu ketua DPP, sempat jadi sekjen dan sekarang jadi Dewan Pembina. Jadi karena beliau hadir, saya mendampingi, sehingga tahu pada saat beliau datang ada Gibran mendengar. Jadi yang hadir semua tokoh di Bali, tokoh-tokoh pariwisata di Buleleng ini hadir. Jadi Mas Gibran ini nantinya jika dia terpilih nanti kan bisa membangkitkan pariwisata, terutama pembangunan bandara. Memang sih bandara ini dari dulu banyak yang orang asal pemilu, setiap pemilu pasti isu ini. Nah, tapi ini tidak isu mulu-mulu. Artinya kalau dulu mungkin ada pimpinan partai sebelah yang menolak di Buleleng. Nah, sekarang justru kita akan lawan ini. Jika nanti Mas Gibran ini terpilih sebagai wakil presiden, PR pertamanya adalah ya ini, menggolkan pembangunan di Bali Utara, sehingga pemerataan pembangunan ini terlaksana. Karena selama ini kan hanya tertuju di Bali Selatan. Kemarin Mas Gibran juga menyampaikan
ada kemacetan total sangat lumpuh di Denpasar karena semua tertuju pada bandara, sehingga orang-orang pada liburan ke Bali sehingga menimbulkan kemacetan. Nah, jika bandara Bali Utara ini terwujud, setidaknya akan dibagi, wisatawan itu akan terbagi, sehingga pariwisata ini akan maju gitu. Jadi harapan kami ketika Prabowo Gibran ini menang, bandara Bali Utara ini terwujud, otomatis pariwisata di Buleleng ini akan membaik, mungkin dari kawasan Pemutaran sampai kawasan Tembok akan menggeliat semua, otomatis perekonomian kan bagus. Siap. Karena kalau pariwisata ini terpuruk, bukan yang pelaku pariwisata aja yang kena imbas, tapi semua pelaku juga, dari segi pedagang, toko bangunan segala macam, dia akan terpuruk. Jadi harapan kami jika Prabowo Gibran ini, Mas Gibran ini terpilih, akan menggolkan bandara dan juga menata pariwisata di Buleleng. Dan ini juga Pak, selaku TKD, jadi target pemenangan Mas Gibran. Ya. Kemarin saya sempat hadir sana untuk meliput kegiatan tersebut. Antusiasme masyarakat terhadap kedatangan Mas Gibran sangat luar biasa. Ya, ya. Apa yang menjadi target kemenangan untuk Mas Gibran ini? Jadi target kemenangan kita tidak muluk-muluk sih. Mungkin kalau partai sebelah tuh, calon sebelah itu kan dia menargetkan 95 kemenangan. Tapi kalau kita optimis Prabowo Gibran ini di Buleleng khususnya menang. Jadi minimal lah 50 plus 2 plus 3 lah. Kita tidak mungkin maksimal 60% lah. Jadi tidak muluk-muluk kita. Yang jelas kita di TKD sudah berkomitmen dengan pimpinan parpol, ada 9 partai politik pimpinannya. Kita sepakat bahwasanya kita akan memenangkan Prabowo Gibran ini 50 plus lah. Jadi plusnya itu mungkin sampai di angka 60%, mungkin bisa 55, bisa 54 gitu. Yang terakhir Pak, jadi sempat kita melihat debat. Ya. Jadi Mas Gibran sangat percaya dan yakin terkait pemerataan pembangunan di Indonesia. Ya. Nah, karena ini kita ada di Buleleng, apa target pembangunan Buleleng ini Pak? Selain dari bandara yang utama, bandara internasional Bali Utara itu menjadi hal yang utama yang dititipkan oleh Mas Gibran. Apakah ada target pembangunan yang lain Pak? Pasca pemilu Prabowo Gibran bisa terpilih. Ya. Jadi kenapa Mas Gibran itu begitu yakin bisa pemerataan pembangunan? Satu, beliau adalah anaknya Bapak Jokowi. Jadi kalau sudah dia anak dari kecil, dia sudah biasa dengan urusan politik, dari bapaknya wali kota sampai dari gubernur dan presiden. Jadi kurun waktu itu sampai 25 tahun mereka mengikuti jejak bapaknya, otomatis mereka otodidak, tahu bagaimana kerja bapaknya, dan sudah dibuktikan hanya dia, Pak Jokowi, yang bisa membangun infrastruktur sampai ke Papua NTT. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Gibran ini wali kota. Jadi setelah dia jadi wali kota, walaupun hanya 2 tahun, kayak orang bilang, oh pengalaman 2 tahun tidak cukup. Justru saya, anak-anak muda ini yang lebih optimis dan lebih menjanjikan ketimbang calon-calon yang sudah tua. Karena orang-orang yang sudah tua itu memorinya sudah penuh. Ibarat handphone itu RAM-nya hanya 4 GB gitu. Jadi lambat ya, loadingnya tuh lambat, sehingga merumuskan sesuatu juga lambat. Akan tapi Mas Gibran ini kan anggaplah generasi Z nih, yang RAM-nya tuh mungkin di atas 8, sehingga begitu ada masukan ataupun program, dia akan cepat ya, loadingnya cepat, sehingga
pelaksanaannya eksekusi pun cepat. Jadi khusus untuk di Buleleng ini, jadi selain bandara ada isu bandara ini mungkin yang utama. Selain itu akan ada contoh seperti pembangunan wisata, objek wisata, karena banyak objek wisata di Buleleng ini terbengkalai. Contoh salah satu di Lopina. Lopina ini kan mati, jadi ada ikon kita dolphin stone, jadi patung dolphin itu arealnya itu tidak tertata, sehingga wisatawan yang datang ke sini juga kurang sering, jadi kurang bagus karena banyak jalan yang berlubang, trotoar yang berlubang, kemudian kebersihan kurang perhatian dari pelaku pariwisata. Nah ini juga nanti selain bandara juga objek wisata, tempat wisata akan kita ajukan juga untuk diperbaiki, disempurnakan lagi. Kemudian infrastruktur, jadi jalan-jalan di Buleleng ini contoh ada shortcut itu kan hanya sedikit. Jadi shortcut itu yang kita mau, shortcut itu dari kota Singaraja langsung ke Denpasar, bukan lagi melalui Gigit ataupun melalui Bedugul, sehingga jalan yang berlekak-lekok ini dibuat lurus dan perjalanan yang mestinya ke Denpasar 3 jam bisa ditempuh dengan 1 jam, sehingga orang yang mau ke Denpasar, mau ke Singaraja itu tidak beban, akan cepat. Nah ini akan membawa pariwisata juga akan meningkat, karena kalau wisatawan diajak ke Buleleng, mereka akan berpikir kenapa, karena jalannya berliku bisa membuat orang mabuk. Nah ini juga pembangunan infrastruktur juga sangat penting. Kemudian pendidikan juga, jadi pendidikan, jadi banyak gedung-gedung sekolah yang di luar di kota ya, di desa-desa itu ada beberapa yang memang perlu dibenahi, sehingga jika sudah masyarakat generasi muda ini cerdas, saya yakin 2045 itu akan menjadi Indonesia emas. Sebaliknya jika nanti anak-anak muda ini, generasi penerus bangsa ini tidak cerdas, ini akan jadi masalah, karena kita tidak selamanya akan jadi buruh saja. Kita maunya anak-anak muda itu menjadi pengusaha, entrepreneur baru lah, yang setidaknya walaupun kecil tapi mereka jadi raja atau pimpinan di perusahaannya sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Oke, mungkin ada pesan dan kesan untuk masyarakat Buleleng, PSI dan Indonesia. Nah, jadi saya himbau dan saya memohon juga kepada masyarakat Buleleng. Jadi untuk di pemilu 2024, jadi kami dari PSI ada program dari PSI, ada 9 program. Tapi saya fokus kepada yang pertama itu perampasan aset untuk koruptor. Kita tahu koruptor sekarang itu sangat banyak, ada sampai triliunan koruptor. Nah, jika uang itu kita pakai untuk mensejahterakan masyarakat, mungkin masyarakat Indonesia ini tidak akan ada yang susah. Setidaknya mereka terbantu lah. Nah, dengan adanya koruptor dari dulu ini, ada yang miliaran, puluhan miliar, bahkan ada yang triliunan, ini memakan uang negara. Nah, PS ini hadir yang nantinya akan menggolkan undang-undang perampasan aset. Jadi setiap orang yang korupsi itu akan dimiskinkan. Nah, siapa sih yang mau miskin? Ketika kita golkan undang-undang perampasan aset ini, para koruptor akan berpikir, nanti saya korupsi, semua aset saya disita, sehingga mereka akan berpikir 10 kali, mana sih yang ada yang mau miskin. Nah, jadi cara kita mencegah koruptor ini bukan harus kita awasi ketat, enggak. Solusinya ya undang-undang perampasan aset ini disahkan, sehingga para koruptor ini akan jerah. Jadi
Itu program kita. Yang kedua ada BPJS gratis. Jadi BPJS gratis ini kita udah mulai. Jadi banyak, kalau saya dari 3 tahun ini udah turun ke masyarakat, itu hampir 4 tahun lah. Jadi banyak masyarakat yang tidak bisa berobat sampai meninggal gara-gara tidak punya jaminan kesehatan, punya case diblokir. Nah, jika sudah semua kesehatan ini digratiskan, saya yakin kalau orang tidak punya uang masih bisa bekerja dan menghasilkan uang. Tapi kalau masyarakat sudah sakit, bagaimana mau bekerja menghasilkan uang? Jadi kami hadir di sini PSI di pemilu 2024 ini dengan harapan bisa mensejahterakan semua masyarakat Indonesia, khususnya di Buleleng. Jadi saya mohon kepada semua masyarakat agar bisa berpikir ke depan, bukan berpikir sesaat atau ke belakang. Jadi pilih PSI. Jika masih mau ikut Pak Jokowi, pilih PSI. Karena PSI ini memang partainya Pak Jokowi. Buktinya Mas Kaisang anaknya sebagai ketua umum. Mungkin itu aja kata saya. Satu lagi saya tambahkan, Ya. jangan sampai golput. Ya, jangan sampai golput. Karena suara anak satu pun menentukan nasib bangsa ini ke depannya. Terutama anak Gen Z, anak-anak muda milenial. Jadi anak sekarang harus belajar berpolitik praktis, sehingga kedepannya suara anak itu akan menentukan nasib daripada bangsa ini. Itu aja. Oke, terima kasih Pak atas pembahasan yang sudah kami pertanyakan tadi. Mungkin nanti akan kita tindak lanjuti persoalan Ya. kita ini. Oke, Oke, terima kasih ya. Siap. Oke, minum.